Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan maghrib kali ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita semuanya dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita semuanya, di antaranya melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Dan insya Allah sembari menunggu waktu isya kita akan mengisinya dengan pembahasan tentang sami'na wa ata'na, yang tentunya mudah-mudahan apa yang disampaikan ini mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu, keyakinan, dan terutama menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sadayana kumaha darama? Alhamdulillah. Ibadah kurbana lancar kamari? Alhamdulillah. Sabaraha seueur kamari di? Dan kita berharap mudah-mudahan apa yang kita kurbankan ini menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para hadirin ikhwati iman rahimakumullah, berbicara tentang sami'na wa ata'na, yang artinya kami mendengar dan kami taat. Ini harus menjadi karakter seorang muslim, siapapun yang bersangkutan. Pokoknya setiap seorang mukmin muslim itu harus memiliki karakter sami'na wa ta'na. Hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Hanya saja, artinya tidak ada jawaban yang lain, tidak ada pilihan yang lain, tidak ada sikap yang lain. Hanya saja ucapan orang-orang yang beriman apabila mereka dipanggil, diseru kepada Allah dan Rasul-Nya, wabil khusus untuk menghukumi atau mengadili tentang suatu perkara di antara mereka, maka jawaban mereka, respon mereka itu satu kata, an yaqulu sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami siap patuh, siap taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Juga para hadirin ikhwati iman rahimakumullah, sikap sami'na wa ta'na ini itu adalah sikap yang dicontohkan oleh para nabi dan para rasul terdahulu. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang sebelum terakhir, Allah berfirman, "Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." Gitu. Dan mereka para nabi, para rasul ini berkata sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami siap taat. Maka pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan beberapa potret, contoh-contoh sami'na wa ta'na dari orang-orang yang beriman, wabil khusus para nabi dan juga para sahabat. Ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ibunya Nabi Musa, Nabi Ayub, dan juga Abu Bakar, dan seterusnya. Kita akan bahas nanti. Untuk yang pertama, tentang Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Kita tahu bahwa Nabi Nuh ini, beliau usia dakwahnya saja 950 tahun. Fala bisa fi qaumihi alfasanatin illa khamsina ama. Jadi usia dakwah Nabi Nuh itu 950 tahun. Itu usia dakwahnya saja. Kalau usia hidupnya ada yang menyebutkan 1000 tahun. Ada riwayat yang menyebutkan 1200 tahun. Sanu hoyong di dia jumeneng 1000 tahun. Nah, di bere hirup kieu mah lieur lila teuing gitu. 1000 tahun. Bari unggal poe hareeng, harorea mana gitu.
Dan Nabi Nuh itu meskipun usia dakwahnya 950 tahun, ternyata beliau hanya berhasil mengislamkan, ini riwayat yang paling terbanyak ya, 88 orang saja. Hanya 88 orang yang menjadi pengikut setia Nabi Nuh. Itu ratusan tahun. Berarti beliau membutuhkan waktu 10 tahun lebih untuk mengislamkan seorang. Karena 950 dibagi 88, berapa tahun? 12-an tahun. Tapi beliau sabar. Makanya kepada pengurus Masjid Permata Iman, dia tenu ngaji malam Senin teh sakieu wae cing sabar we gitu. Anggarkeun Bapak ieu deui, Bapak ieu deui maksudna. Nu sanes mah teu kataji jeung ngaji teh kan bae. Terus lah bubarkeun ngaji teh da sakieu wae ulah. Ya, kita berapa tahun, belum ratusan tahun kok ini udah banyak segini. Ada 200 kan ya. Kan seorang di antara bapak dan ibu setara dengan 10 orang itu. Dan hati-hati dari pilihan putus asa. Kan ada tuh Nabi Yunus ya. Nabi Yunus itu pernah ketika mengingatkan kaumnya agar tidak terlena dengan dunia, malah sibuk dengan dunia. Kemudian diingatkan tiap hari, malah semakin berpaling dari dakwahnya Nabi Yunus. Dengan kieu dakwah teh satu dihargaan pisan. Dan apa pilihan Nabi Yunus? Saya tinggalkan kaum yang demikian. Ditinggalkan. Dan Allah ingin mengingatkan Nabi Yunus, menegur Nabi Yunus bahwa pilihan untuk meninggalkan kaumnya itu adalah pilihan yang salah. Ya. Maka hati-hati yang diberikan amanah untuk bertugas di masjid ini, ulah putus asa pokoknya gitu. Lieur cenah. Ya. Tinggal jamaah Permata Iman lieur cenah gitu. Orang cabut dia, jangan seperti itu. Dan pada akhirnya Nabi Yunus diingatkan dengan cara ditelan ikan paus kan. Beliau mau nyebrang, kemudian naik kapal, ternyata muatan kapalnya berlebih, terombang-ambing, hampir terjungkal kan begitu ya. Nah, kalau kapal memutuskan barang-barang harus dibuang, ternyata masih tidak seimbang. Makanya sebagian penumpang harus diterjunkan ke lautan. Dan yang terpilih itu adalah Nabi siapa? Nabi Yunus. Yang pada akhirnya manggawe cenah anclungkeun ka dinya kunyalira. Nabi Yunus menerjunkan dirinya ke lautan dan langsung Allah mengirimkan ikan paus. Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus. Nah, di sanalah dalam 3 kegelapan kata para ulama. 3 kegelapan kan? Pertama, kegelapan perut ikan paus anu hoyong nyobian ditelok ku laut paus. Kemarin ada kalau tidak salah. Nyata. Mirip seperti Nabi Yunus ketika main perahu kecil gitu, kemudian diteleng sama perahu-perahunya dan dimuntahkan kembali. Pertama, Nabi Yunus berada di kegelapan perut ikan paus. Kegelapan yang kedua, Nabi Yunus dibawa oleh ikan paus ke kedalaman lautan. Makanya jangan aneh ketika ilmuwan kita menemukan bahwa yang namanya permukaan laut yang bisa terlihat itu kalau di atasnya. Jadi ketinggian kurang dari 30 masih kita bisa melihat gitu. 30 meter ya. Kedalaman 5 meter, 10, 15 masih bisa lah. Tapi semakin dalam semakin gelap. Kalau kedalamannya sampai 1 km, 2 km, bahkan 4 km gelap itu. Makanya ada ikan-ikan yang mereka tidak pernah muncul ke permukaan. Bentuknya itu kayak monster-monster. Aneh ikannya. Karena mereka hanya hidup di dalam kegelapan laut. Nah, ikan paus ini membawa Nabi Yunus ke dasar lautan. Berarti gelap yang kedua. Gelap yang ketiga terjadinya itu di malam hari. Nah, itu yang maksud dengan 3 kegelapan. Kegelapan perut ikan paus, kegelapan dasar lautan, dan kegelapan malam. Di sanalah Nabi Yunus muhasabah namanya. Muhasabah itu artinya introspeksi, evaluasi diri. Dan muhasabah ini penting. Jadi para ulama itu mengarahkan kita agar kita punya halte-halte, stasiun-stasiun, tempat perhentian di mana kita mengevaluasi kehidupan kita. Ya, kalau Nabi Yunus itu mengevaluasi dirinya dalam perut ikan, keningan malam, kita mah dina ampalan sajadah we gitu. Pas sholat malam, silakan evaluasi. Yang dipikirkan oleh Nabi Yunus itu apa kira-kira kesalahannya sehingga beliau diuji dengan ujian yang belum pernah dialami oleh yang lain, dimakan ikan paus. Sampai pada satu kesimpulan, jangan-jangan saya mengambil keputusan yang salah. Saya meninggalkan kaum. Harusnya apapun yang terjadi saya bertahan. Kan begitu harusnya.
Jangan sampai karena tidak mendapatkan respon yang positif dari umat, jadi ustadz kieu pensiun lah. Malah pensiun jadi mubalik, jadi dai. Liur jadi dai mah. Memperhatikan gitunya, usaha tara ada waktu nabeak gitu. Mengadengi gitu. Jangan sampai. Dan akhirnya Nabi Yunus bertaubat kepada Allah, beristighfar, memperbanyak tasbih. Kumaha tasbihna? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan ini pun doa ini kalau kita sedang kepepet, terhimpit, banyak tekanan keluarga, ekonomi, cicilan dan semacamnya, perbanyak doa ini. Ya. Poe Sabtu kan seru nagihan. Sok kuat-kuat doa lah. Kadinya sih. Wabil khusus yang berkaitan dengan dosa perdosaan. Dosa kita kepada Allah. Abainya kita terhadap perintah Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saya sedang terhimpit, saya sedang dalam perutikan paus, saya sedang ada dalam masalah. La ilaha illa anta. Sampai Allah berfirman, kalaulah Nabi Yunus berhenti dari tasbihnya, bukan termasuk orang yang memperbanyak istighfar dan taubat, niscaya Allah akan menetapkan Nabi Yunus terus dalam ikan paus dan tidak akan dimuntahkan. Walaula kana minal musabbihin. Makanya kalau kita ingin dijahit ku Allah, dikeluarkan dari masalah, himpitan, berbagai macam masalah dan keruwetan hidup, silakan cari stasiun halte, kita bermuhasabah, memperbanyak istighfar, taubat dan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah bakal dijahit. Dan harus pada titik kesimpulan yang naon sebenarnya teh salah teh. Da pasti Allah mau nguji ulang sadayana angin ti aya panyababna kan begitu. Nabi Yunus itu sudah sampai pada taraf beliau sadar saya salah. Harusnya saya menetap di kau. Harusnya saya belajar kepada Nuh alaihi salatu wassalam. Nuh tidak pernah putus asa. Silakan baca dalam sejarah apakah Nuh pernah tidak putus asa. Tuh, aingnya dakwah ratusan tahun gitu. Dia nuturkeun sakil gitu. Cadu aing gitu. Bahasa urangnya nu aral. Gak pernah putus asa. Ya. Bayangkan 950 tahun itu hanya bisa merekrut mengislamkan 88 orang. Dalam riwayat yang lain hanya 8 orang, lebih sedikit lagi. Sampai padanya ketika semua usaha dakwah Nabi Nuh ini sudah diusahakan, sudah disampaikan, kan Allah yang mengancam mereka akan dibinasakan. Tapi Allah ingin menyelamatkan orang-orang beriman. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh, "Fa'auhayna ilaihi anisna'il fulka bi'ayunina wa wahyina." Dan kami wahyukan kepada Nuh sebagai bentuk persiapan dari mulai Nabi Nuh diperintahkan untuk menanam pohon-pohonnya, pohon yang nanti akan dibuat belahan kayu untuk membuat kapal. Kemudian Nabi Nuh diperintahkan untuk menggergaji pohon-pohon tersebut sehingga menjadi papan-papan, lempengan-lempengan. Kemudian ketika waktunya tiba, Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat kapal. Tapi masalahnya, Nabi Nuh diperintahkan buat kapal itu dalam keadaan musim panas, musim kemarau. Satu itu. Yang kedua, membuat perahunya itu di bukit, di atas bukit. Kan ini tidak familiar. Orang kalau buat kapal itu biasanya di tepi sungai, tepi lautan. Ketika kapal sudah jadi, tinggal didorong sedikit, berlayarlah itu kapal. Tapi ini enggak, di atas bukit. Dan tidak ada tanda-tanda mau banjir, tidak ada. Kalaupun banjir nggak akan sampai ke bukit itu. Pikiran logika manusia baru sampai ke sana. Dan pada akhirnya ketika Nabi Nuh membuat perahu kan pun diolok-olok. Nuh cager. Cager, manyingin perahu di luhur gunung. Manyingin perahu usum halodo. Lamun caah oge moal nepi ka dieu moal. Paling dihandap kan gitu. Seolah-olah menantang ancaman Allah. Tapi apa sikap Nabi Nuh? Nabi Nuh pun tidak pernah mempertanyakan perintah Allah. Ya Allah, kenapa saya diperintah seperti ini? Sehingga orang-orang memperolok-olok. Satu kata, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Allah, satu kata dari Nabi Nuh itu, sami'na wa ata'na. Allah perintahkan demikian, laksanakan. Gak usah banyak macam-macam. Gak usah banyak pertanyaan. Tinggal laksanakan saja. Dan pada akhirnya ketika bencana itu tiba, Allah tenggelamkan semuanya. Bayangkan semuanya.
Termasuk putranya Nabi Nuh juga ditenggelamkan. Siapa? Kan'an. Nah, ayona ikut ke bapak, ke ayah, moal. Paling banjir oke, mau lebih kaluhur gitu. Ya, innahu min ahli. Ya Allah, itu kan keluargaku. Innahu amal ghairu sholih. Enggak. Dia bukan keluarga wahai Nuh. Jadi konsep keluarga itu adalah keluarga yang taat sebetulnya. Tapi kalau ada putra biologis, istri yang tidak taat, itu sudah bukan keluarga lagi. Menurut konteks kisah ini, akhirnya kan Nabi Nuh harus merelakan putranya, istrinya itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi-lagi di balik sami'na wa ta'na itu ada keselamatan. Nabi Nuh dan pengikutnya yang taat, yang mendengar, merekalah yang diselamatkan. Yang kedua, kisah ibunya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Fir'aun waktu itu, Fir'aun di zaman Nabi Musa ya, namanya adalah Ramses II, karena sebenarnya Fir'aun ini banyak. Di zaman Nabi Ibrahim ada Fir'aunnya. Nabi Ibrahim sempat ke Mesir. Kemudian di zaman Nabi Yusuf juga ada Fir'aunnya. Di zaman Nabi Musa juga ada Fir'aunnya, namanya adalah Ramses II. Ya, Bapak-bapak kalau ingin melihat salah satu kemujizatan ya, kekuasaan Allah, karena jasadnya Fir'aun ini, orang yang bukan hanya menahbiskan dirinya sebagai raja biasa, tapi menahbiskan dirinya sebagai Tuhan begitu. Itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan diabadikannya ini menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu mampu untuk menjadikan jasad manusia ini utuh begitu, meskipun sudah bertahun-tahun matinya. Itu bisa ditemukan di Museum Nasional Mesir. Enggak terlalu panjang ya. Jadi karena dia dibaringkan kan, pendek ternyata, rambutnya pirang, hidungnya mancung, pakai kaca. Nah itu ternyata konon ada keterkaitan dengan orang-orang Nusantara. Karena balsam yang digunakan untuk mengawetkan jasad Fir'aun itu ternyata diimpor dari Medan. Itu kata Dr. Rashid. Dari Medan itu, balsam terbaik, kapur baru terbaik. Makanya kalau ada yang meninggal suka pakai kamper kan. Ibu-ibu pilih hoyong awetkan si bapak, loban kamper. 2 kintal lah gitu awet. Kalau gitu. Dan apa yang terjadi? Firaun ini ketika masa hidupnya itu dia ngimpi. Ngimpinya itu bahwa ada seorang pemuda yang datang ke istananya kemudian menghancurkan istananya. Konsultasi dengan para dukun, para sihir. Kemudian para dukun ini menyampaikan takwilnya bahwa nanti akan muncul seorang pemuda yang akan menghancurkan kerajaanmu wahai Firaun. Maka silahkan telurkan kebijakannya itu adalah bahwa kalau ada seorang perempuan hamil tua mengandung kemudian melahirkan anak laki-laki, maka anak laki-laki ini kalau jenis kelaminnya laki-laki itu harus dibunuh 1 tahun dah. Kebijakan dibunuh pokoknya, setiap yang dilahirkan tahun ini dibunuh semuanya yang laki-laki. Kemudian setahun berikutnya tidak. Nah, Nabi Musa ini lahir di tahun kebijakan yang harus dibunuh. Ya. Hanya saja waktu itu belum ada USG. Menges USG mah merenges nyumput tabur di awal akhirnya barunya. Laki-laki budak teh gitu, yang kurang cabut gini gitu. Nah, waktu itu kekhawatiran seorang ibu iku maha nasibun anak begitu. Karena lahir di tahun yang dimana di tahun itu ditetapkan setiap bayi laki-lakinya harus dibunuh. Wa auhayna ila ummi Musa, dan kami ilhamkan kepada ibunya Nabi Musa. Kenapa terjemahnya ilham? Karena wahyu itu hanya ditujukan kepada para nabi dan rasul. Sedangkan selain nabi dan rasul ilham saja. Seperti waliullah, kemudian ibunya Nabi Musa, kan perempuan bukan nabi. Di kita itu di konsep akidah kita tidak ada perempuan yang jadi nabi. Ibunda Maryam itu kan ilham sifatnya. Jadi langsung disampaikan kepada hatinya. Wa wahayna ila ummi Musa, dan kami ilhamkan kepada ibunya Nabi Musa an ardi'i. Kalau memang ibunya Nabi Musa ingin anaknya selamat, maka silahkan susui sampai kenyang. Susu ibu, anak ibu. Fa idza khifti alaihi, apabila kamu khawatir tentang keselamatan anakmu, fa alqihi fil yam, silahkan alirkan saja di sungai. Palidkeun we cina di walungan. Coba lamun urangnya mikir budak urang teh hayang budak teh salamet ieu malah dipalidkeun. Kumaha lamun aya anaconda gede. Kumaha lamun aba buaya gitu. Lah,
Nabi Musa itu dipalitkeun di sungai ini, lamun dipalitkeun Citarum kumaha sok. Makanya Citarum kan segala ayat. Sungai yang paling terkenal di dunia dengan kecemarannya nomor 1. Karena segala macam sampah tuh ada di Citarum. Sampah plastik. Tapi kan kasur-kasur ngageuleuyeun. Ting pas ya ting kumaha eta nya suami istri amek bareng ka majikanna, alungkeun kasur di pamajikanna gitu. Kan segala macam ada di Citarum tuh. Dan yang paling berbahaya itu zat-zat limbah pabrik yang tidak diolah terlebih dahulu langsung dibuang ke sungai. Makanya program Citarum Harum tuh langsung dipegang sama TNI kan. Masih mendingan sih, sekarang agak mendingan tapi masih kene tercemar sebetulnya. Makanya kalau ikan yang dari Saguling, ya Cililin, aduh pamit. Ya, terlalu banyak mah rada bahaya karena bukan zat biasa, zat merkuri karena itu, limbah pabrik. Langsung dibuang, tidak diolah. Dan nakal-nakal nya. Terus disidak, anggar gitu deh. Bari warna teh bareureum ya. Dan punten, logika mana yang bisa menerima kalau anak ingin selamat, silahkan dialirkan saja di sungai. Tapi tidak dengan ibunya Nabi Musa. Ketika ini perintah Allah, yakin. Nah itu masalahnya. Setiap perintah Allah itu pasti ujungnya adalah keselamatan. Satu kata tadi, sami'na wa ata'na. Tanpa ragu sedikit pun. Allah ilhamkan agar dibuat kotak. Ya, kemudian setelah disusui sampai kenyang, maka Musa yang bayi mungil itu disimpan di dalam kotak. Kemudian dialirkannya itu, alhamdulillahnya tidak di Citarum, Sungai Nil. Sungai yang terbersih, bersih pisan. Ikannya sehat-sehat, nila, jair, araraya di itu, gitu, emas. Dan orang Mesir itu paling anti buang sampah. Karena mereka itu, ya punten, bagi mereka yang namanya Nil itu adalah ikon, ya, semacam kebanggaan warga negara Mesir. Maka daripada sampah dibuang sembarangan, mending diolah gitu. Jarang mereka buang sampah. Makanya Nil itu tidak tercemar, bagus sungainya. Dan mereka betul-betul mengandalkan Nil untuk air kehidupan mereka sehari-hari. Jadi beberapa puluh kilometer dari Nil itu akan ada pipa besar, nanti akan pakai pompa, dibikinlah toron besar lah. Toronnya segede kieu. Tingginya itu bisa sampai 15 meter karena harus bisa menjangkau air itu ke apartemen-apartemen. Besar. Bukan main pakai beton begitu. Dan bersih, ya. Nah, coba orang-orang Nil tuh berani minum, ambil sungai Nil, dia langsung berani. Anu wantun Citarum dia. Sagala cangklek lah. Terus diuyup, utah ya kan dia. Ayo banter lauk sapu-sapu loh, ikan sapu-sapu. Dan kembali kepada kisah ibunya Nabi Musa, dialirkan tanpa ragu. Wala takhafi wala tahzani, jangan takut, jangan sedih. Inna, kami yang maha kuasa. Radduhu ilaik, akan mengembalikan anak itu ke pangkuanmu hai ibu. Nah ini ketika menghadapi perintah Allah, jangan khawatir, jangan ragu, jangan sedih, jangan bimbang. Kalau Allah perintahkan, laksanakan. Kalau Allah larang, tinggalkan. Ya, perintahnya itu tinggalkan. Tong ragu. Ya. Wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami akan menjadikan anak itu di antara utusan-utusan Allah. Perhatikan dan betul. Janji Allah nyata. Ketika Nabi Musa itu dialirkan sampai nanti dipantau oleh saudarinya, kakaknya Nabi Musa, kemana itu berlayar. Selir-selir Fir'aun yang sedang mandi di sungai ini, itu lihat ada kotak, tapi ada kotak amal jadi mah. Kotak amal ngangkelun. Kotak kayu. Pas diambil ternyata didapati seorang bayi mungil yang lucu, yang tampan. Dibawalah ke istana. Utusan Fir'aun, bunuh. Tapi istrinya Fir'aun yang minta, kalau anak ini jangan, tolong dikecualikan biar kita urus begitu. Akhirnya kan ya legowo juga Fir'aun tuh. Siapa istrinya Nabi, ya, istrinya Fir'aun tuh? Aisyah, Asia kan begitu. Yang pada akhirnya kan Nabi Musa diurus oleh Asia. Diurusnya di istana, bayangkan. Dan janji Allah yang kata Allah, kami akan mengembalikan anak itu kepadamu, itu terbukti. Nabi Musa menangis, kocea. Kemudian Asia mengadakan sayembara. Siapapun ibu yang bisa menyusui anak ini sampai anak ini terdiam dan mau untuk menyusui dari ibu itu, kemudian kami akan memberikan kafalah tunjangan yang besar.
Kan banyak yang ngantri kan? Ceis ngantri moal cina alim nangis. Punten aya ceis dia. Cenok sami cina alimeun nya Nabi Musa teh. Nangis. Cetitin sami. Wah, sadayana cina. Cetitin ceis jaas gitu. Kecuali pas datang ibunya Nabi Musa dan ibunya Nabi Musa tahu itu adalah anaknya. Dan bukti Allah mengembalikan anak itu ke pangkuannya. Ternyata si bayi itu mau. Karena mungkin alimun atau datang sama ibu kandung. Sudah mah anaknya kembali, sudah mendapat tunjangan. Ini hikmah dibalik sami'na wa ata'na, kan begitu. Anaknya juga diurus oleh pihak istana, kan begitu ya. Ya, ini pentingnya sami'na wa ata'na. Jadi tong hariwang lah. Ya. Model naonnya diurang. Saya tanya, riba teh halal atau lebih haram? Halam. Rada tu bente sih nih. Riba teh haram, halal atau halam? Halamnya Ustaz halam. Da abdi gaduh cicilan gitu. Pami ka dia MBK kayak dia MBK. Da aya alhamdulillah komplek mata ayanya. Lumur-lumur mah ya. Anu Bang Emok teh geuningannya. Janji Bang Emok teh. Dia ibu-ibu di lumur mah teh. Kan itu teh nya bagian dari riba itu teh. Ya kumaha tinggalkeun. Terus kumaha abi? Saya sudah tanggung punya, tinggal beresan cicilan, beresan. Nanti kalau sudah beres, jangan ngambil lagi, jangan diperbaharui. Masalahnya diurang hampir beres oke, geus dianyarkeun. Punten Pak, biasa pengajuan deui. Eta, seueur nanti gitunya. Udah cina, Ustaz, saya kalau nggak ngambil ini terus bagaimana untuk eta? Wala takhofi. Jangan khawatir untuk urusan masa depan. Kemudian kisah tongkat Nabi Musa. Kita tahu bahwa Nabi Musa ini kan ditugaskan untuk mendakwahi orang yang sudah berjasa dalam hidupnya, Firaun sendiri. Makanya lisan Nabi Musa ini keluh, sulit juga. Ya. Jadi terikat dengan jasa orang yang pernah mengurusnya sejak kecil. Makanya doa Nabi Musa itu Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Semoga diberikan kemampuan untuk berkata dengan lantang tentang hak di hadapan Firaun kan begitu. Singkat kisah kan akhirnya kan dakwahnya Nabi Musa dan juga Bani Israel secara umum itu kan ditolak oleh Firaun. Bahkan di saat ketika Firaun di puncak kemarahannya kan bahkan Firaun sudah merencanakan ingin membunuh Nabi Musa. Maka ketika Nabi Musa ini dikejar oleh Firaun dan pasukannya. Beliau sampai ke laut mati ya, laut merah. Laut merah yang ditenggelamkan nanti Firaun di sana. Tujuan beliau itu adalah ke Palestina. Tapi harus nyebrang lautan. Sekarang ada terowongan. Dulu belum ada terowongan. Terowongan Suez namanya. Nah, Nabi Musa bingung, kumaha? Di hadapan itu lautan, kemudian di belakang itu adalah pasukannya Firaun. Ini mau lari kemana? Maka Allah merintahkan kepada Nabi Musa, "Fauhayna ila Musa an idrib bi asakal bahr." Kami wahyukan kepada Musa agar memukulkan tongkatnya ke lautan. Namun orang kan nanya, ya Allah, abdi yang selamat lah ini tentang tongkat. Karena Nabi Musa tidak tahu apa yang akan terjadi kalau setelah tongkat itu dipukulkan. Saya itu pengen selamat, namun orangnya gitu ya. Tapi Nabi Musa enggak. Nabi Musa tidak pernah mempertanyakan kenapa diperintahkan demikian. Kan ini penting ya. Penting dalam beragama. Contoh begini. Sabda Nabi, idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum, apabila ada seekor lalat yang jatuh ke dalam wadah salah seorang di antara kalian, gelas dalam hal ini misalkan, ada kopi, beri kopi menang ninyu, lebar kan, americano, beli mahal. Kemudian si lalat ini jatuh, baru saja mau diminum gitu, jatuh. Aduh, laleur nih, geuleuh. Arahan Nabi jangan dibuang, mubazir. Bagaimana arahannya? Celupkan lalatnya, ambil, tuluy, hablumkeun, lain, piceun. Ulah peda-peda beuki cina laleur hablum capluk gitu. Piceun laleur namanya. Tapi harus celupkan. Buang lalatnya, kemudian minum aja. Kan kita tuh mikir, itu mana ya ajaran naon ya? Jangan seperti itu. Imani saja.
Karena yang namanya iman kepada Nabi itu adalah membenarkan apapun yang disampaikan oleh Nabi, meskipun kadang gak masuk logika. Nah, sampai hari ini kan ada penemuan bahwa ternyata memang di salah satu sayap nyamuk salah satu sayap lalat sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, itu ada penyakitnya, mendatangkan penyakit, dan juga sebelahnya itu ada penawarnya. Itu sudah ada kajian ilmiahnya. Cuman masalahnya, apakah iman kita itu mau menunggu penelitian terlebih dahulu gitu? Dengan kabuktian sabda Nabi teh setelah 14 abad dengan lalat itu ada penawar dan ada penyakitnya, apakah mau nunggu dulu itu gitu? Harusnya sebelum ada bukti otentik pun kita beriman kepada Nabi. Seperti imannya Abu Bakar. Kejadian Isra Mi'raj, kan Nabi diisrokan kan dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa, Baitullah ke Baitul Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kemudian turunnya itu ke Palestina, tidak langsung ke Mekah, balik lagi ke Mekah. Itu selesai sebelum subuh daripada Isya. Sampai kan Nabi bercerita kepada Abu Jahal. Saya mau cerita, boleh tidak? Ya silakan aja, nyarita bener gitu. Nabi menceritakan kisah Isra Mi'raj itu pertama kepada Abu Jahal. Abu Jahal menganggap ini kesempatan untuk mempermalukan orang ini. Wah, cager itu jelema dia. Sampai usul Abu Jahal, bagaimana kalau nanti saya akan panggil orang-orang biar kumpul, kemudian kamu cerita ulang ya. Cek Nabi, iya. Niatnya Abu Jahal itu adalah untuk mempermalukan Nabi. Masa ada orang bolak-balik dari Mekah Palestina naik ke langit, turun lagi sebelum subuh sudah di Mekah lagi. Padahal normalnya itu paling tidak 4 bulan ke Palestina itu. Atau 2 bulan kalau bolak-balik saja. Karena satu balikan itu 1 bulan ke Palestina itu. Ini orang. Nah, kesempatan itu digunakan untuk Abu Jahal untuk meragukan iman kaum mukminin para sahabat. Dan memang apa yang diharapkan Abu Jahal sedikit terjadi. Para sahabat juga sama. Oh, ini ada langsung akal atau bayangkan. Yang biasa normal saja perjalanan 2 bulan ini. Masa semalam saja gak full, sudah di Mekah lagi. Tuh, sebagian para sahabat ada meragukan. Sayangnya di pertemuan itu Abu Bakar tidak hadir. Karena Abu Jahal mencari-cari, sahabatnya Muhammad ini mana yang namanya Abu Bakar? Disusulah di kebun kurmanya. Abu Bakar mana Cina itu hadir? Kan kamu gak tahu kisah sahabatmu yang bercerita aneh-aneh gitu. Apa emang ceritanya? Diceritakan ulang. Sampai Abu Bakar itu mengatakan, demi Allah, saya akan tetap meyakini, membenarkan apapun yang disampaikan oleh Nabi. Nah, ini iman namanya. Makanya disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sampai kata Abu Bakar, kalau saya melihat tembok warna putih, tapi kata Nabi, ini bukan putih, ini hitam. Meskipun mata lahir saya mengatakan itu putih, saya akan mengingkari apa yang dilihat oleh mata saya. Saya akan katakan itu hitam. Nih level iman yang paling tinggi. Makanya Nabi pernah berkata tentang imannya Abu Bakar, demi Allah, imannya orang-orang Madinah gak secuil dari imannya Abu Bakar. Besar imannya itu. Dan alhamdulillah dengan imannya yang kuat ini yang tidak butuh pembuktian. Pokoknya sami'na wa ta'na, apapun yang disampaikan oleh Nabi benar. Alhamdulillah sahabat yang tadinya mau ragu, mau murtad itu kembali ke pangkuan Islam. Dan penting kita meyakini bahwa satu-satunya kitab yang bisa mengantarkan kita ke ridhonya Allah, ke surganya cuma Al-Quran. Dibantu nanti dengan hadis-hadis Nabi. Penting. Kalau kita ragu aja, wah udah bahaya. Apalagi kesannya itu mempertanyakan, kenapa kami harus diperintahkan? Kenapa kami? Menurut kami udah gak sesuai dengan zaman kita hari ini. Bahaya itu. Padahal yang namanya Al-Quran itu fleksibel, tidak kaku. Al-Quran itu bisa diterapkan sesuai dengan zaman dan tempatnya masing-masing. Dan pada akhirnya para hadirin, Nabi Musa tidak banyak pikir, ambil tongkat, dipukulkan langsung ke lautan, dan Nabi Musa baru tahu. Ternyata setelah dipukulan itu, si laut itu terbelah. Akhirnya Nabi Musa dan Bani Israel bisa melintas, dan ketika Fir'aun lewat, di sanalah Fir'aun dan pasukannya ditenggelamkan. Kemudian Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Nabi Ayub pernah ditinggalkan oleh istrinya yang senang bekerja. Istrinya kan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan Nabi Ayub. Nabi Ayub diuji dengan sakit, bayangkan. Anaknya sudah wafat semuanya di hari yang sama, kemudian hartanya yang melimpah habis semuanya, tubuhnya digerogoti dengan penyakit yang langka, bau. Cuman istrinya lupa, tidak menyimpan air untuk minum. Dipanggil istrinya, istriku, gak menyahut. Ini haus kumaha. Allah merintahkan Nabi Ayub yang sedang sakit untuk
ikhtiar, bayangkan. Yang sedang sakit saja disuruh ikhtiar, apalagi yang sehat. Ayub, kalau Anda mau air, urqud birijlik. Coba pukul-pukulkan kakimu ke tanah, bayangkan yang sakit disuruh ikhtiar. Dan itu ikhtiar yang minimal sebetulnya. Tapi kalau ikhtiar yang minimal ini betul-betul dijalankan, Allah langsung. Nabi Ayub tidak tahu apakah efek dari dipukulkan ke tanah itu apa, nggak tahu. Tapi setelah dipukulkan dengan ikhtiar yang minimal itu, dan ini harus jadi pelajaran ya. Apalagi kita yang sehat. Yang sehat itu ikhtiarnya harus lebih lagi. Yang sakit saja disuruh ikhtiar, gimana sarehat ya, kedul gitu. Salat subuh sare deui, kayak udang jam 10 nanyakeun gudeg gitu kan. Sare deui tos gudeg teh ulah gitu. Semangat gitu. Naon aktivitas mah nya. Baru setelah itu Allah keluarkan sumber mata air dari bawah kakinya Nabi Ayub. Yang terakhir Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu disuruh menyembelih anaknya yang sematawayang Nabi Ismail. Kan menurut protes, ya Allah, ya pun anak hiji-hijina menang sesah puluhan tahun harus nikah 2 kali, ya Allah. Kengeng tadi gentosan ulah mencit budak menyikpai majikan gitu. Ulah cenah mencit budak banyak. Tapi mencit majikan anu rudet wae mah komo nagih wae tah risiko kurang wae cenah gampang meureun gitu. Tapi tidak. Sami'na wa ata'na. Jika ini perintahmu, saya siap laksanakan. Dan ketika itu dieksekusi, punten. Nabi Ibrahim tidak tahu apakah nanti betul-betul bisa menyembelih atau ternyata terterak begitu. Pokoknya ini perintah harus dilaksanakan. Dan ketika dilaksanakan ternyata pisaunya itu tidak sanggup untuk melukai Nabi Ismail. Lulus artinya. Dan setelah itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengganti Nabi Ismail dengan domba. Kan gitu. Domba anu dilungsurkeun di sawarga teh gini. Domba miliknya Habil itu. Nyambungnya ke sana. Dan akhirnya Nabi Ibrahim lulus. Dan akhirnya setiap orang yang sami'na wa ata'na ujungnya adalah keselamatan dan kemenangan. Nabi Musa menang selamat. Ibunya Nabi Musa kembali mendapatkan putranya. Nabi Nuh selamat dari bencana tsunami. Nabi Ibrahim juga selamat dari ujian dan lulus dari ujian. Nabi Ayub juga akhirnya mendapatkan yang diinginkan. Itu ya. Jadi memang prinsip dalam hidup itu tinggal taat saja. Taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saya yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi pelajaran khususnya untuk saya pribadi, untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, telah kita simak bersama kajian ilmu dari Sufyan wa Ta'ala. Karena kita tahu. Jazakumullahu khairan katsiran Ustaz atas ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita termasuk hamba Allah yang senantiasa taat dan Allah yang Amin. Sebelum kita akhiri, marilah kita bersama-sama